Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat interaktif, rekan-rekan ASN hebat di seluruh Nusantara? Nah, episode podcast Bacarita Interaktif kali ini sangat spesial karena kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa sudah hadir di sebelah saya. Ya, beliau ini merupakan sosok yang mengawal denyut nadi organisasi, memastikan bahwa transformasi SDM kita tetap berada pada jalurnya ya. Beliau merupakan Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kemenak Republik Indonesia. Apa kabar Pak Dr. Haji Wawan Junaidi SAGMA? Alhamdulillah ya. Sehat Kak. Ya. Kemarin ya Pak datangnya di sini. Kemarin siang. Kemarin ya, siang. Sudah jalan-jalan Pak di Sulawesi Utara di Manado sini? Bunaken belum. Bunaken belum. Ya, gimana kira-kira ada kesan-kesannya di Manado? Nasi kuningnya enak. Nasi kuningnya enak luar biasa. Sudah coba bubur Manado Pak? Berkali-kali. Berkali-kali. Ya, kalau di Balai Diklat sini gimana Pak? Pada saat Bapak sampai di Balai Diklat ini kira-kira apa kesan-kesannya? Alhamdulillah ini adalah kali pertama saya ke Balai Diklat Keagamaan Manado, walaupun ke Manado berulang kali ya. Oh iya. Tapi alhamdulillah sekarang berkesempatan untuk bersilaturahim dengan teman-teman di BDK Manado, bertemu para WI, para JF yang luar biasa di BDK Manado. Alhamdulillah ya. Dan sebagai informasi Pak, Balai Diklat Keagamaan Manado ini sudah melaksanakan program ASRI ya yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Ya. Jadi kita sudah kemarin sudah sama-sama bekerja menghijaukan kampus kita ini Pak supaya lebih ASRI. Nah, ya, jadi kali ini sahabat interaktif kita akan bincang-bincang sedikit dengan beliau seputar dengan bagaimana pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama. Ya, Pak Sesban, kita tahu bahwa Kementerian Agama ini merupakan salah satu atau bisa dibilang kementerian dengan jumlah ASN yang paling banyak ya di Indonesia. Betul. Dan juga sebaran wilayahnya itu paling luas ya Pak ya. Iya. Nah, di mata Bapak seperti apa sih profil atau wajah ASN Kemenak kita ini pada umumnya? Apakah mereka ini sudah cukup gercep atau bisa dibilang gerak cepat dalam menghadapi perubahan zaman? Gimana Pak menurut Bapak? Iya, tidak mudah ya mengelola SDM yang sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terus terang, kami mengharapkan para ASN kita bisa memberikan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat, sebagaimana tagline Kementerian Agama yang juga Kemenak berdampak. Ya. Memang kita belum punya data real ya terkait dengan profil atau kualitas kinerja pegawai kita berdasarkan survei kepuasan stakeholder kita. Tapi setidaknya kita tahu dari beberapa indeks layanan, contoh dari indeks layanan KUA, dari indeks-indeks yang lain, walaupun tidak memotret semuanya, tapi alhamdulillah lah minimal pegawai kita, ASN kita bisa memberikan pelayanan publik yang luar biasa untuk masyarakat beragama. Ya, tidak kalah dengan kementerian. Insya Allah tidak kalah, insya Allah. Oke, jadi sebenarnya seringkali ada persepsi Pak bahwa ASN di lingkungan Kementerian Agama itu cenderung konservatif atau kaku ya. Namun sebenarnya kita melihat belakangan ini sudah banyak perubahan ya Pak ya. Jadi menurut Bapak kira-kira bagaimana tren pergeseran karakter ASN Kemenak saat ini, khususnya dalam hal adaptif terhadap teknologi gitu Pak? Ya, memang sekarang kan bergeser ya. Kalau kita lihat secara statistik, seingat saya, statistik untuk pegawai kita secara usia itu sekarang sudah didominasi oleh Gen Z ini sekarang. Nah, orang-orang yang baby boomer seperti saya ini, yang sudah agak ketinggalan tren anak-anak sekarang itu sudah mulai sedikit. Nah, oleh karena itu, dengan adanya jumlah ya, pegawai ASN kita yang sudah didominasi usia-usia generasi milenial, Gen Z ini diharapkan kita sebagai BMBP SDM bisa memberikan treatment, bisa memberikan pengembangan kompetensi yang tepat untuk mereka. Tentu nanti BMBP SDM ke depan jenis-jenis pelatihannya juga harus berubah.
Kalau kita masih menggunakan kurikulum yang lama, tadi itu yang khawatir produk-produk atau hasil pelatihan kita masih dianggap konservatif. Jadi memang kita harus terus memperbaiki kurikulum kita agar pengembangan kompetensi sesuai dengan adik-adik sekarang yang memang usianya lebih muda-muda. Ya, Pak, ya. Iya. Tapi Bapak masih kelihatan muda, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Oke, Pak. Jadi begini, Pak. Banyak yang melihat birokrasi itu kaku, Pak. Namun kita melihat BMBPSDM ini semakin lincah dalam integrasinya terhadap teknologi. Nah, bagaimana Bapak melihat peran teknologi ini dalam menentukan kebijakan pengembangan kompetensi ASN ke depan? Gitu. Iya, mau nggak mau kita harus adaptif ya. Seperti yang kalau kita lihat di core values-nya pegawai ASN yang ada di Undang-Undang ASN itu salah satunya adalah adaptif. Nah, BMBPSDM juga sangat concern terhadap core values ini. Oleh karena itu, salah satu yang diadaptasi oleh BMBPSDM yang dilakukan kakak sekarang ini. Bagaimana menginformasikan hal-hal penting melalui kanal-kanal media sosial. Ya. Untuk Bangkomnya setelah ini akan kita switch ya, dari yang konvensional bertransformasi menjadi Bangkom-Bangkom yang sifatnya bisa diakses dari manapun secara e-learning, model-model pembelajaran yang interaktif akan kita lakukan semacam itu. Oke, Pak, tahun 2026 ini bisa dikatakan itu tahun efisiensi kan, Pak? Iya. Nah, bagaimana kira-kira pandangan Bapak terkait efisiensi ini dihubungkan dengan pengembangan kompetensi ASN? Iya. Kalau ada yang banyak guyonan, tahun 2026 dianggap tahun efisiensi tidak hanya dialami oleh Kementerian Agama ya. Semua kementerian lembaga juga mengalaminya. Tapi apapun itu terbukti di Kementerian Agama, khususnya di BMBPSDM, walaupun harus diakui ya, kita memang harus sedikit merubah pola-pola kerja kita, termasuk yang hari Jumat kita ada WFH. Ya. Tapi alhamdulillah sejak triwulan pertama kemarin kita sudah meluncing e-learning untuk ASN berintegritas yang bekerja sama dengan KPK ya, 42.000. Iya. Efisiensi. Semua, itu alhamdulillah kita bisa mencari jalan keluar pola-pola semacam itu. Kemarin MOOC 305.000. Iya. Nah, ini alhamdulillah walaupun kita berharap nanti kalau sudah kembali tentu pelatihan-pelatihan yang pola klasikal akan kita lakukan karena banyak hasil riset ya yang dimuat di jurnal-jurnal ilmiah bahwasanya memang efektivitas ya dampak pelatihan secara luring ini secara onset memang terasa lebih nyata ya dibandingkan dengan pelatihan-pelatihan yang sifatnya online. Tapi apapun itu, kondisi apapun, BMBPSDM tetap bergerak. Dan terbukti alhamdulillah termasuk hari ini saya datang di Manado, di BDK Manado, ternyata ada, walaupun kita efisiensi tapi ada inisiasi kerjasama, pola-pola kerjasama dengan kementerian lain. Kemarin juga di beberapa BDK juga melakukan kerjasama untuk moderasi beragama dengan Pemda, dengan Pemprov. Ini alhamdulillah ternyata memang orang itu kalau dalam kondisi tertekan bisa, inovasinya muncul. Iya. Tapi ya jangan tunggu ditertekan dulu baru muncul. Iya betul Pak. Ya mungkin terakhir Pak, apa pesan khusus Bapak untuk rekan-rekan ASN di daerah agar tetap memiliki, kalau saya katakan dalam tanda kutip, nafas panjang ya, dan semangat inovasi yang tidak cepat padam walaupun diperhadapkan dengan sarana dan mungkin fasilitas yang sangat terbatas Pak. Iya, pesan saya untuk semua rekan-rekan saya, adik-adik saya pegawai ASN, terutama di lingkungan Kementerian Agama, jangan pernah memberikan layanan publik itu terbatas hanya dengan hambatan fasilitas yang terbatas. Terbukti di luar kita, banyak teman-teman yang di sektor swasta juga mengalami hal yang sama, tapi mereka terus bergerak juga. Oleh karena itu, kita sebagai pelayan publik, yang kita layani ini adalah masyarakat, non-profit, maka governansi kita harus bisa kita kelola sebaik mungkin. Jangan kalah, kita plat merah, layanan kualitasnya kalah dengan plat hitam atau plat putih. Jadi jangan sampai karena hambatan sumber daya, sumber dana, kita tidak bisa memaksimalkan
pelayanan publik kita terhadap masyarakat. Kita masih mending nih, tagihan kita, kinerja kita, semacam itu. Kalau di swasta bisa sampai dipecat segala macam. Kalau ini kita alhamdulillah negara masih sayang sama kita, apapun kejadiannya kita masih mendapatkan jaminan dari negara. Oleh karena itu, karena negara sudah sayang sama kita, mari kita kembali menyayangi negara ini dengan memberikan pelayanan terhadap seluruh masyarakat yang menjadi stakeholder dari Kementerian Agama. Semacam itu. Iya, oke, luar biasa ya Pak perbincangan kita. Sebenarnya satu pesan yang saya tangkap dari perbincangan kita tadi adalah perubahan mindset. Jadi selalu adaptif dengan perubahan ya. Terima kasih Pak Sesban sekali lagi atas pencerahannya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Dan untuk sahabat interaktif, jangan hanya jadi penonton perubahan. Mari kita jadi bagian dari perubahan itu sendiri. Saya pamit, salam integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.